Hai teman-teman, apa kabar? Pernah nggak sih kalian lagi belajar atau bekerja, tapi kok rasanya cepet capek, mata perih atau malah ngantuk? Nah, bisa jadi itu bukan karena tugasnya yang berat, tapi karena pencahayaan di sekitar kita. Untuk itu, kami akan membahas mengenai ergonomi human factor in lighting. Human factor lighting adalah pencahayaan yang dirancang dengan mempertimbangkan faktor manusia, human factor, seperti kemampuan mata, kenyamanan, kesehatan, serta kebutuhan visual dalam melakukan aktivitas. Pencahayaan yang memadai sangat penting di tempat kerja karena dapat meningkatkan produktivitas dan keselamatan. Pencahayaan yang buruk seperti terlalu redup, silau, atau tidak rata dapat menyebabkan kelelahan mata. Semuanya dalam dunia kerja, ergonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana menyesuaikan pekerjaan, alat, dan lingkungan kerja dengan kemampuan manusia. Konsep ini berhubungan erat dengan human factor atau bagaimana manusia berinteraksi dengan sistem, mesin, dan lingkungan di sekitarnya. Tujuannya agar pekerjaan lebih aman, nyaman, dan efisien tanpa mengorbankan kesehatan. Nah, salah satu prinsip utama ergonomi adalah fitting the job to the man. Ini menyesuaikan pekerjaan dengan manusia, bukan memaksa manusia untuk menyesuaikan diri dengan pekerjaan. Artinya, meja, kursi, alat kerja, bahkan tata ruang itu harus disesuaikan dengan ukuran tubuh dan kemampuan pekerja agar tetap nyaman dan efisien. Nah, tujuan dari ergonomi adalah untuk meningkatkan kinerja. Coba bayangkan sejenak, bagaimana jadinya jika dunia ini tidak memiliki cahaya. Tanpa cahaya, bumi akan tenggelam dalam kegelapan, dingin, dan tak ada kehidupan yang bisa berlangsung. Ia menerangi lingkungan, memberi arah bagi hewan untuk beraktivitas. Di dalam kehidupan laut yang gelap, beberapa hewan justru mampu menciptakan cahayanya sendiri. Selain itu juga, cahaya dari matahari memberi kehidupan bagi tumbuhan melalui proses fotosintesis. Tanpa itu, tidak ada oksigen, tidak ada makanan, dan tidak ada kehidupan di bumi. Dengan cahaya, burung tahu kapan harus terbang, bunga tahu kapan mekar, dan manusia tahu kapan harus beristirahat dan beraktivitas. Dalam kehidupan sehari-hari, entah di ruang kelas, kamar kos, atau perpustakaan, pencahayaan yang tepat membantu kita untuk tetap fokus, menjaga kesehatan mata, dan membuat suasana belajar terasa nyaman. Jadi, dari makhluk kecil di laut hingga manusia di kota, cahaya adalah energi kehidupan yang menghubungkan semua makhluk dengan lingkungannya. Tapi, bagaimana kalau pencahayaannya tidak sesuai? Pencahayaan yang kurang membuat mata bekerja lebih keras. Mata harus terus menyesuaikan fokus hingga terasa kering dan perih. Kondisi ini bisa menyebabkan kelelahan mental, sulit konsentrasi, mudah mengantuk, bahkan menurunkan performa kerja. Sebaliknya, pencahayaan yang terlalu kuat atau menyilaukan membuat penglihatan kabur, meningkatkan risiko kesalahan, dan bisa memicu sakit kepala karena otot mata serta leher menegang. Baik terlalu redup maupun terlalu terang, keduanya sama-sama mengganggu keseimbangan kerja visual manusia. Pengukuran dan standar pencahayaan. Untuk memastikan pencahayaan sesuai standar, digunakan alat yang disebut luxmeter. Alat ini mengukur intensitas cahaya dengan satuan lux atau lumen per meter persegi. Pengukurannya dilakukan di area kerja utama, misalnya di meja kerja atau setinggi 1 meter dari lantai. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor 1405 tahun 2002, tingkat pencahayaan minimal untuk pekerjaan rutin seperti kantor atau pabrik adalah 300 lux. Selanjutnya, ada ciri-ciri pencahayaan yang baik. Lalu, seperti apa pencahayaan yang bisa disebut ergonomis? Yang pertama yaitu cahaya cukup terang, tetapi tidak menyilaukan.
Yang kedua, distribusi cahaya merata tanpa area gelap atau terlalu terang, bayangan lembut dan tidak tajam. Yang ketiga, pemilihan warna yang tepat. Warna cahaya sesuai fungsi ruangan seperti putih dingin untuk fokus, hangat untuk relaksasi. Pencahayaan yang baik bukan hanya membuat ruangan tampak indah, tapi juga menciptakan suasana kerja yang sehat dan mendukung konsentrasi. Sumber terbagi menjadi dua, yaitu alami dan buatan. Sumber cahaya alami berasal dari matahari yang menerangi bumi dan membantu semua makhluk hidup beraktivitas. Sedangkan sumber cahaya buatan berasal dari alat yang dibuat manusia, seperti lampu, lilin, dan senter. Lampu menerangi ruangan, lilin dapat digunakan saat darurat atau suasana tenang, dan senter membantu melihat di tempat gelap. Baik cahaya alami maupun buatan, keduanya sama-sama penting untuk membantu manusia beraktivitas dengan nyaman setiap saat. Human Factors itu apa sih? Human Factors Engineering atau HFE itu gampangnya adalah cara kita untuk menyesuaikan sistem kerja agar cocok dengan kita sebagai pekerja. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya agar kita dapat bekerja dengan nyaman, aman, dan juga efisien. Jadi, bukan manusia yang harus mengikuti alat dan juga lingkungan kerjanya, tetapi justru alat dan lingkungan kerja yang menyesuaikan dengan kemampuan kita. HFE ini bisa diterapkan di mana aja sih? HFE ini bisa diterapkan di banyak bidang, misalnya di penerbangan. Di penerbangan, tombol-tombol di cockpit pesawat dapat diatur jaraknya agar lebih mudah untuk dijangkau oleh pilot yang menerbangkannya. Lalu di rumah sakit juga dapat diterapkan, misalnya pada posisi alat dan juga lampu dari ruang operasi dapat diatur sehingga dokter bisa bekerja dengan jauh lebih nyaman dan juga efisien. Bahkan di kantor posisi meja, kursi, ataupun lampu juga merupakan hasil dari penerapan HFE ini. Nah, salah satu peran paling penting dalam human factor ini adalah pencahayaan, di mana cahaya yang pas dapat membantu kita untuk dapat melihat dengan jelas, sehingga mata kita tidak mudah lelah, dan juga fokus kita tetap terjaga dalam melakukan aktivitas kita. Tapi kalau cahayanya terlalu redup atau malah terlalu silau, bisa membuat mata kita jauh lebih tegang sehingga menyebabkan pusing dan juga kurangnya produktivitas dari kita sendiri. Cahaya yang salah itu bisa membuat banyak masalah loh. Misalnya dari mata yang cepat lelah, sakit kepala, sampai bikin kita salah baca angka ataupun dokumen yang penting. Selain itu, pencahayaan yang kurang juga bisa bikin suasana kerja kita menjadi lebih suram, bahkan membuat kita ngantuk. Nah, kalau terlalu terang atau terlalu silau, malah bikin mata nggak nyaman dan bikin kita stres virtual. Jadi, pencahayaan itu harus pas, nggak terlalu gelap dan nggak terlalu terang. Terus, gimana sih biar pencahayaan tempat kerja lebih ergonomis? Kita dapat melakukan hal ini. Yang pertama, manfaatin cahaya alami sebanyak mungkin. Kita dapat membuka tirai di pagi hari agar sinar matahari dapat masuk, tetapi tetap diatur agar tidak terlalu silau. Yang kedua, kita dapat memilih lampu yang warnanya nyaman untuk mata kita, misalnya lampu putih yang lembut untuk kerja detail. Yang ketiga, atur posisi lampu supaya enggak bikin bayangan di area kerja kita. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu mengecek kondisi lampu kita secara berkala agar pencahayaannya selalu optimal. Kecelakaan kerja. Jadi, sekarang kita tahu ya, kalau pencahayaan itu bukan sekadar soal terang atau redup, tapi juga punya peran besar buat kesehatan mata, mood, sampai produktivitas kita. Mulai sekarang, yuk atur cahaya di sekitar kita biar bekerja, belajar, atau aktivitas sehari-hari jadi lebih nyaman dan menyenangkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa share ke teman-teman biar mereka juga tahu pentingnya human factor in lighting. Sampai ketemu di video edukasi ergonomi berikutnya.